Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Fajar Hafiz akan mempresentasikan tentang penanganan COVID-19 menurut ilmu komunikasi. Yang pertama, apa sih sebenarnya COVID-19 itu? COVID-19 adalah permutasian virus corona yang sudah ada sebelumnya, menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Ada 3 aspek yang akan saya jabarkan pada slide kali ini, diantaranya COVID-19 merupakan penyakit yang menular. COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang menular dengan cepat yang menyebabkan gangguan sistem saluran pernapasan. Kedua, gejala umumnya yang terjadi pada orang yang terjangkit akan memiliki suhu badan lebih dari 38 derajat Celcius, mengalami batuk kering, juga rasa sesak nafas. Namun, pada kasus-kasus yang baru, ada yang tidak merasakan tanda-tanda tadi, namun ketika diuji lab, hasilnya positif. Yang ketiga, tingkat bahaya. 80% pasien sembuh dari penyakit ini. Penyakit ini begitu berbahaya bagi lanjut usia dan orang-orang yang memiliki penyakit bawaan pada saluran pernapasannya, seperti halnya ISPA dan juga paru-paru. Hal tersebut tentu harus menjadi kewaspadaan bersama guna tercapainya keselarasan kehidupan yang aman. Kemudian, mengapa pandemi COVID-19 ini dapat terjadi? Asal-muasalnya, coronavirus jenis baru ini ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang kita biasa sebut sebagai COVID-19. Sebabnya diduga berasal dari pasar basah yang ada di Wuhan. Pasar basah sendiri adalah sebuah pasar yang memperjualbelikan daging segar dan juga hasil pertanian dari para tani. Diidentifikasi, penyakit ini didapat dari kelelawar, karena di pasar tersebut berbagai hewan yang wajar maupun yang kita anggap tidak wajar oleh kita dijual dan dikonsumsi oleh orang-orang di sana. Vaksin atau obat yang dikembangkan memerlukan waktu yang cukup lama, membuat virus ini tidak terbendung penyebarannya hingga menyebabkan sebuah pandemi. Cara penanganan mandiri. Penanganan mandiri perlu kita kedepankan guna menghambat meluasnya penyakit ini. Seperti yang digalakkan pemerintah, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Apa sih peranan ilmu komunikasi dalam adanya pandemi COVID-19 ini? Yang pertama yaitu giat medsos. Yang saya maksudkan di sini, dengan kondisi yang serba terbatas untuk bergerak, peranan medsos sangatlah dibutuhkan. Membuat postingan-postingan atau share ulang dengan meng-cross-check kebenaran isi berita, supaya tidak termakan oleh berita-berita hoax yang giat bertebaran di media massa saat ini. Yang kedua yaitu sebuah edukasi. Mengedukasi bisa dimulai dari lingkup terkecil seperti halnya yaitu keluarga, teman, hingga khalayak umum. Banyaknya masyarakat yang termakan oleh isu-isu tidak benar membuka peluang virus ini untuk terus menyebar. Dengan hal tersebut, menjadikan sebuah edukasi sangatlah penting bagi masyarakat awam. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan peran pemerintah yang ketat untuk benar-benar menekan kasus pertumbuhan. Tidak malah dijadikan ladang bisnis oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, mencari keuntungan di tengah keadaan yang begitu menyedihkan ini. Sekian, terima kasih. Bila mana ada salah dari isi presentasi saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.